dan Iran makin lama makin mendapatkan support dari negara-negara di kawasan Timur Tengah maupun di kawasan Eropa, bahkan Asia Pasifik. Baik, terima kasih Mas Ridwan Habib untuk pandangannya di program Kompas Malam hari ini, pengamat terorisme dan intelijen. Selamat malam, Mas Ridwan. Selamat malam, Mas Rahmat. Mas, yang Anda bisa baca saat ini, kondisi perang AS dan juga Iran itu bagaimana? Mengarah kemana saat ini? Ya, saat ini Amerika tampaknya makin kebingungan ya, karena baru saja kita mendapatkan informasi Joseph Kent atau National Counterterrorism Center Director atau Direktur Kontraterorismenya Amerika mengundurkan diri, Mas Rahmat. Baru saja kira-kira ya 15 menit 20 menit sebelum kita live ini mengundurkan diri dan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Trump bahwa dia merasa Amerika akan kalah dalam perang melawan Iran. Artinya apa, Mas Ridwan? Ini menunjukkan bahwa di internal mereka sendiri, ini Direktur Kontraterorisme, kalau di Indonesia mungkin setara BNPT lah ya, setara kepala BNPT-nya begitu. Dia sudah merasa bahwa Amerika akan kalah dalam perang ini. Artinya ini analisa yang langsung dari pihak yang sudah berperang dengan Iran. Tampaknya memang demikian, Mas Rahmat. Tampaknya tidak ada lagi strategi yang bisa dilakukan Amerika kecuali melakukan pengeboman membabi buta. Dan kalaupun dibom pun, sekalipun dibom membabi buta, tadi Kompas TV menayangkan pengeboman di beberapa tempat-tempat warga sipil berkumpul, ini menunjukkan makin frustasinya Israel dan Amerika karena mereka kehilangan target-target strategis dan melakukan pengeboman secara masif bahkan di tempat-tempat sipil ya, dan itu melanggar hukum-hukum perang internasional. Oke, jadi terlihat Amerika Serikat dan juga Israel kini hilang fokus, mereka jadi terpecah. Ada yang harus menghadapi Hizbullah Israel ini kan, kemudian Amerika menghadapi Iran. Ya, sementara proksi-proksi dari Iran berjalan terus maksimal ya. Hizbullah yang diduga pada awalnya tidak mempunyai kekuatan yang signifikan, justru meluncurkan satu operasi yang disebut dengan Operasi Al-Fil. Itu operasi yang luar biasa, melakukan serangan darat maupun serangan rudal ke Haifa di sebelah utara Israel yang berbatasan dengan Lebanon. Lalu gerilyawan Iraq People Population Force yang itu juga simpatisan dari Iran, pro Iran, mereka melakukan serangan dan bahkan bisa menghancurkan satu pesawat refueling kerosin kargo 135 milik Amerika Serikat yang dijatuhkan di Irak Barat. Sementara pesawat ini sebenarnya sangat signifikan untuk melakukan refueling jet-jet tempur. Tanpa refueling jet-jet tempur itu nggak bisa terbang. Jadi artinya dari sisi Iran masih sangat gigih, proksi-proksi mereka bergerak, Houthi di Yaman juga bergerak, di Lebanon bergerak. Sementara dari Israel dan Amerika tampaknya strateginya ya asal ngebom saja, yang kemudian mengarah ke fasilitas-fasilitas sipil ya, fasilitas-fasilitas warga yang sebenarnya dilarang dalam hukum perang internasional. Tadi selain proksi yang dekat berkaitan dengan Iran, apalagi yang membuat Iran bisa bertahan sejauh ini, pecah fokus AS dan juga Israel ini? Ya, Mas Rahmat, kapasitas Iran ini kan sudah dibangun puluhan tahun ya sebelum dilakukan serangan oleh Amerika ini. Mereka menyadari bahwa mereka didesak untuk bersiap. Dan ini terbukti bahwa fasilitas drone mereka tidak habis. Walaupun hampir setiap hari ratusan jet tempur menyerbu, ternyata drone-nya juga masih ada yang terbang. Dan statistik drone-nya yang terbang juga tidak menurun drastis ternyata. Dalam kapasitas sehari sekitar 100 drone itu sudah sangat signifikan. Dan kemudian mereka juga bahkan mulai meluncurkan rudal-rudal baru ya, rudal balistik terbaru, misalnya Sigil ini multi warhead. Dia begitu meledak di udara, dia akan keluar beberapa rudal-rudal kecil begitu, disperse, kemudian mentarget dengan akurasi di bawah 100 meter dari target. Jadi ini sangat presisi, dan kecepatannya sekitar 13 Mach atau 13 kecepatan suara. 13 kecepatan suara itu sekitar 30.000 km per jam. Artinya dengan 3 minggu ini ternyata kapasitas Iran tidak berkurang signifikan, warganya masih sangat resisten, warganya masih sangat militan, pemerintahnya masih fokus, dan tidak ada kesan-kesan sekalipun bahwa Iran akan kalah dalam perang kali ini. Oke, ini Amerika Serikat, Donald Trump tadi kita tampilkan sampai meminta bantuan sekutunya, tentu negara-negara sekutu untuk bisa terlibat secara cepat di Timur Tengah ini. Apakah ini jadi simbol jika Amerika Serikat tak mampu hadapi Iran untuk saat ini?
Ya, sementara ini sebenarnya bukan tidak mampu, tetapi mereka kebingungan karena analisa mereka terkait dengan ideologi Irannya salah. Mereka berpikir ketika Ayatullah Ali Khamenei, pemimpin tertingginya itu wafat, dibunuh oleh serangan jet tempur itu, maka mentalitas tentara dan mentalitas warga Iran akan jatuh. Lalu rezimnya akan jatuh dan berganti ke pemerintahan baru yang pro Amerika. Tapi kan dugaan ini ternyata salah, karena walaupun misalnya Ali Ayatullah Khamenei wafat, itu ternyata tidak menyurutkan semangat rakyat. Tentaranya masih gigih, menhannya dibunuh, muncul lagi penggantinya, penggantinya dibunuh, muncul lagi penggantinya. Kemudian kolonel-kolonelnya juga dengan sangat gagah berani jumpa pers dengan kantor media mereka ya, bahkan jumpa pers dengan bahasa Inggris ya, untuk menyindir Trump bahwa Trump itu cukup dihadapi level kolonel untuk Iran begitu. Jadi ini memang luar biasa saya kira pertarungan kubu Iran yang sampai hari ini masih sangat gigih. Sampai kapan Mas Ridwan ini, kalau Anda melihat dengan kondisi yang terjadi saat ini, sampai kapan perang akan berakhir? Ya, sekarang Israel ini kan tampaknya mulai frustasi dengan tidak mau bergabungnya negara-negara Teluk melakukan serangan ya. Mereka kan berharap negara-negara Teluk itu ikut membantu Israel dan Amerika menekan Iran. Tetapi kan sebaliknya, negara-negara Teluk ini justru mereka menahan diri, bahkan para pengusaha-pengusaha besarnya itu menahan investasinya ke Amerika Serikat, dan ini menakutkan sekali buat ekonomi Amerika karena mereka sangat berharap dari investasi dari Timur Tengah. Tampaknya memang kalau pertanyaan Mas Rahmat Ibrahim tadi sampai kapan, Iran ini kan menunggu perang darat terjadi. Ini yang disampaikan oleh Menteri Luar Negerinya Araghchi di dalam wawancara media internasional. Dia mengatakan Iran siap menunggu tentara Israel dan tentara Amerika masuk ke Iran untuk perang darat. Dan kalau itu terjadi ya saya kira bisa dalam hitungan bulan ya, mungkin 3-6 bulan akan terus berlangsung perang ini. Mas Ridwan, mengapa negara sekutu yang tidak ingin langsung membantu, tidak menanggapi bantuan dari Amerika, permintaan bantuan dari Donald Trump? Ya, Donald Trump meminta ada bantuan untuk membuka Selat Hormuz, tetapi ternyata pada faktanya mayoritas dari negara-negara besar dunia itu menolak, termasuk juga bahkan Inggris sekalipun dia menolak mengirimkan kapal perangnya. Australia menolak, beberapa negara yang lain apalagi negara-negara Eropa ya memikirkan keselamatan negara mereka masing-masing. Jadi saya kira memang karakteristik Trump yang dianggap terlalu arogan, mendikte kepentingan internasional, ini yang kemudian membuat negara-negara itu tampaknya menahan diri, Mas Rahmat. Termasuk juga mereka memikirkan keselamatannya, keselamatan tentaranya dan awak kapal perang mereka sendiri. Dan ini kan memang Iran ini kan memang mati-matian ya menjaga Selat Hormuz. Dia menyiapkan banyak sekali perahu-perahu kecil, kapal-kapal patroli kecil yang siap menghadang siapapun yang nekat menerobos tanpa izin mereka. Baik, jadi artinya walaupun ada ancaman dari Trump, ada sindiran dari Trump soal bagaimana porsi mereka menggunakan minyak dari Timur Tengah, ini tidak akan mengubah mereka untuk tetap belum membantu Amerika. Ya, sampai hari ini kan nyatanya belum ada dukungan konkret ya. Bahkan beberapa pihak justru menyalahkan Trump ya, karena justru karena Trump lah mereka kesulitan sumber daya minyak. Dan tampaknya kalau ini terus menerus tidak ada perubahan dari sisi sikap politik internasional negara-negara itu, ya Israel dan Amerika akan terkucilkan sendiri, dan Iran makin lama makin mendapatkan support dari negara-negara di kawasan Timur Tengah maupun di kawasan Eropa, bahkan Asia Pasifik.